Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Samarinda, yaitu kedai kopi. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Fatul. Di sini saya akan bertanya beberapa hal terkait coffee shop KPJ. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapa nama pemilik coffee shop ini? Pemiliknya namanya Bapak Haji Romli dan Ibu Daniar Hamim. Mengapa diberi nama KPJ? Karena posisinya di Kampung Jawa, jadi KPJ itu kepanjangan dari Kampung Jawa. Baik, apa yang menjadi alasan atau dorongan Anda dalam membuka bisnis ini? Awalnya sih pertama tongkrongan base camp ya, kayak anak-anak muda dari pemilik tersebut. Anaknya sih, lebih terkait anaknya. Jadi anaknya tuh sering nongkrong. Jadi kita sering nongkrong di sini. Awalnya sih cuma jadi tempat base camp. Terus sampai di mana kita adakan ide, kita adakan minuman gitu ya buat tongkrongan itu. Sekalinya dikira orang-orang itu tuh di sini tuh angkringan, awalnya angkringan ya. Nah, habis itu setelah itu kita punya ide kayak gagasan, kenapa kita nggak buka kedai? Dari kedai aja sih, bukan coffee shop, tapi kedai. Nah, setelah itu saya sama teman-teman mengadakan proposal, kayaknya disetujui oleh orang tua tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis coffee shop ini? Bagaimana pembagian kerja dan tanggung jawabnya? Yang pertama sih owner itu Bu Daniar Hamim dan Bapak Romli. Terus tuh ada Muhammad Jizan Paidan, saya, terus tuh Akbar, Fatul, Adit Noval, dan Riko. Dan itu mempunyai pembagian kerjaannya, punya kosnya sendiri-sendiri. Contoh owner Bu Daniar Hamim dan Bapak Romli itu owner, saya Faidan Akbar itu salah satu tangan kanan dari bos. Terus tuh seperti Fatul, Adit, Riko itu tuh sebagai pekerja di sini. Baik, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan dari rekan saya tadi. Dalam mengelola kedai ini, apakah terdapat kendala yang Anda alami? Untuk sampai sekarang alhamdulillah sih belum ada, dan saya berharapnya kendala itu nggak akan terjadi di sini. Gitu sih. Lanjut, apa yang Anda harapkan untuk kedai ini ke depannya? Yang pasti sih dari profit kita maunya kan skalanya naik terus. Terus itu mencari bahan-bahan kopi kita, makanan. Terus tuh kayak semacam bahan-bahan operasional kita dimudahkan sih. Ya contoh sekarang kendalanya di kopi, kenapa? Sekarang kopi itu agak punah dan agak sedikit mahal daripada sebelum-sebelumnya, itu sih. Selanjutnya, apa saja produk atau menu yang Anda tawarkan pada kedai ini? Kalau produk sih itu kita banyak, dari snack, makanan, terus tuh makan berat ya, terus tuh di minumannya di sini ada kopi, signature kopi, teh sampai non kafein, itu sih. Terus tuh buat produk yang paling diminati di sini tuh untuk non coffee itu ada strawberry jam. Itu tuh cita rasanya seperti es krim wall strawberry. Itu tuh gabungan dari sirup strawberry dan sirup vanilla dan dikasih susu doang. Itu sih. Baik, lanjut. Bagaimana proses dalam mengelola satu gelas kopi yang Anda tawarkan? Kalau buat dari kopi sih beans kita tuh beli dari Jogja ya. Jadi kita dapat tuh sudah jadi roastingan. Tapi buat memproduk minuman, contoh deh signature kopi itu kopi aren. Itu tuh kita menggunakan beans kopi robusta, 75% robusta, 25%-nya arabica. Itu tuh di grinder, habis di grinder dijadikan espresso. Terus tuh dalam minuman satu gelas itu tuh ada aren 30 ml, terus tuh ada creamer 20 ml, terus tuh ada UHT itu setara 100 ml, es batu pasti, sama kopi yang sudah di espresso tadi dicampur. Itu sih, sudah. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya yang sebelumnya. Oke, pertanyaannya,
bagaimana cara Anda mempromosikan atau mengenalkan produk-produk coffee shop ini? Untuk pertama, saya itu seingat saya dulu awal bangun kedai ini, pertama kali saya mempromosikan tuh lewat teman, kita pasang poster di IG, terus sampai repost dari mulut ke mulut sih awalnya. Terus itu sampai di mana kita mengadakan promosi harga di shop opening itu. Setelah itu ada di mana kita mempromosikan lewat akun IG yang untuk pemasaran kayak gitu sih. Nah itu ada lagi Lewat Instagram ya, ya? Instagram sih. Karena media sosial sekarang tuh menurut saya tempat kita mempromosikan paling tepat Ya, benar. daripada harus koran. Lebih hemat budget juga kan? Iya benar. Oke, jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah lokasi kedai ini tuh cukup strategis? Kalau dibilang strategis atau enggak, menurut saya 50% strategis, 50%-nya enggak. Kenapa? Saya bilang strategis karena posisi kedai ini di tengah kota. Tapi ada yang enggak strategisnya, pintu masuk kita nggak kelihatan. Nah, jadi agak ke belakang sih, itu sih minusnya. Jadi saya nggak bisa bilang ini strategis atau enggak. Saya cuma bisa bilang ini 50-50 gitu sih. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah dalam menghasilkan kopi di kedai ini perlu mitra bekerja sama dengan yang lain atau tidak? Butuh sih. Saya kayak contoh dari bahan produk dari beans kopinya saja. Saya tuh bermitra dengan Space Roastery, itu berada di Yogyakarta, di Kota Pelajar. Ya, jadi setiap saya mengambil itu, saya mengambil 10 kilo tuh semacam satu dus dikirim ke sini. Itu berbagai macam beans ke sini. Jadi ada robusta, ada arabic, dan ada signaturnya. Itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama memproses atau mengelola produk-produk yang ada di kedai ini perlu peralatan yang seperti apa? Kalau buat meroasting kopi, tadi kan saya udah bilang kalau saya ngambil kopinya langsung dari Jogja. Itu tuh dari dalam bentuk roasting sih. Jadi sampai sini udah jadi beans. Jadi di sini cuma bisa membuat espressonya aja. Ya, nah terus tuh di sini juga untuk menyajikannya kita butuh gelas. Nah gelas itu kita beli sablon. Kayak beli sablon itu kan per cupnya berapa gitu. Terus tuh untuk menutup atasnya kita menggunakan seal. Itu sih. Baik, saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan hal dari teman saya. Lanjut saja untuk pertanyaan yang pertama itu, biaya-biaya apa saja yang Anda keluarkan untuk menjalankan kopi shop ini? Untuk hitungan per bulan ya ini ya. Untuk hitungan per bulan itu pasti yang pertama tuh ada biaya operasional. Contoh kayak listrik, wifi, terus tuh air, bahkan gaji karyawan sih. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Apakah pemasukan yang Anda terima lebih atau kurang dari pengeluaran? Enggak sih, karena menurut saya dalam ekonomi buat apa kita usaha kalau kita rugi. Jadi di sini alhamdulillahnya pemasukannya lebih banyak sih daripada pengeluarannya, gitu sih. Alhamdulillahnya. Ya saya berharapnya jangan sampai minus lah. Pertanyaan terakhir, Ya. apa saja metode pembayaran yang Anda sediakan saat melakukan transaksi pada kopi shop? Nah, di sini ada dua, tunai dan cashless. Jadi misalnya cashless tuh kita bisa gesek lewat dari debit, terus tuh kris, itu dari barcode, sama yang terakhir tuh transfer sih. Nah, itu. Sekian video dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.